Baik, selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 1 Juli ya, tanggal 1 Juli 2022 kita akan melanjutkan Bible study kita yang kemarin. Dan mungkin hari ini ya kita menyelesaikan materi terakhir dalam buku Glad Tidings atau kabar kesukaan. Dan seperti biasanya sebelum kita memulaikan, kita akan mengawalinya di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kasih sayang Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh mempelajari akan firman. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk menyiapkan hati kami, pikiran kami bagi penerangan firman Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang akan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa itu kebenaran. Dan kebenaran yang kami pahami boleh memerdekakan kami dari setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kami sepanjang Bible study kami. Dan terima kasih untuk memberkati jaringan internet selama proses Zoom berlangsung. Dan juga memberkati saudara-saudara kami yang lain yang belum sempat terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya Bible study kita. Jadi kalau pada kemarin ya kita telah mempelajari mengenai salib itu adalah satu kuasa yang menciptakan ya. Salib adalah kuasa yang menciptakan, sama dengan kuasa Tuhan ketika Tuhan menciptakan dunia ini ya. Dan salib itu adalah secara khusus ya ditujukan untuk kita yang jatuh di dalam dosa, rusak di dalam dosa. Dan salib adalah kuasa yang sama ya, yang menciptakan dunia ini, yang akan menciptakan kita kembali ya, menciptakan kita kembali kepada citra khalik atau citra Allah yang sempurna ya, sebagaimana yang Tuhan ciptakan, sebagaimana Tuhan menciptakan manusia pada mulanya di Taman Eden ya. Jadi kuasa yang menciptakan dunia ini adalah kuasa yang sama yang menebus kita, adalah kuasa yang sama yang memelihara kita dari keberadaan kita yang berdosa. Tidak ada kuasa yang lain ya, tidak ada kuasa yang lain yang yang bisa apa ya, yang bisa melepaskan kita dari dosa. Dan kenapa kita harus tahu bahwa kuasa salib itu adalah kuasa yang menciptakan dunia ini? Nah, kenapa demikian? Supaya kita memahami ya bahwa betapa berkuasanya kuasa itu ya, yang kita lihat ketika menciptakan langit dan bumi, itu begitu dekat dengan kita ya, begitu dekat dengan kita. Kuasa itu melingkupi kita. Dengan memahami hal itu ya, teman-teman, dengan memahami hal itu, maka kita akan mengalami gitu. Kita akan mengalami kuasa tersebut. Sebentar ya, maaf. Jadi dengan memahami kuasa tersebut, kita akan bisa mengalami kuasa yang menciptakan langit dan bumi, dan kuasa yang sama yang bisa menciptakan kita kembali ya dari dosa kepada kebenaran.
Kemudian kita juga belajar pada minggu yang pada kemarin kita belajar bagaimana kita diajarkan untuk bermegah bermegah hanya kepada salib Kristus. Nah, kenapa kita diarahkan untuk bermegah hanya kepada salib Kristus? Rasul Paulus mengatakan dia tidak mau bermegah selain pada salib Kristus. Kenapa demikian ya? Karena jawabannya sangat jelas ya. Cuma salib Kristus yang berkuasa untuk menciptakan kita kembali. Untuk menjadikan kita manusia baru, tidak ada cara yang lain ya. Tidak ada cara yang lain untuk bisa menciptakan kita manusia manusia yang berdosa menjadi ciptaan baru. Tidak ada cara yang lain. Nah, sunat semua yang mengajarkan apa itu sunat? Sunat itu adalah semua yang mengajarkan bagaimana kita dipulihkan dibawa kepada kondisi semula bagaimana Tuhan menciptakan kita itu melalui cara selain salib ya. Cara pemulihan dari dosa, bagaimana kita dikembalikan kepada keadaan kita yang semula, bagaimana petaka kalik yang rusak itu dipulihkan di dalam diri kita, ya, bagaimana kita kembali kepada keadaan kita yang mula-mula. Kalau ajaran yang mengajarkan kita dipulihkan dengan cara selain salib, selain kuasa salib, maka kita bisa mengatakan itu adalah sunat dalam bentuk yang baru. Itu adalah sunat-sunat model baru yang sekarang kita bisa jumpai begitu banyak yang mengajarkan demikian. Jadi kenapa kita bermegah Kenapa kita bermegah di dalam salib? Karena cuma salib yang bisa menciptakan kita kembali. Kenapa kita tidak boleh bermegah kepada perbuatan, kepada usaha, kepada hal-hal lahiriah? Karena itu sama sekali tidak bisa menciptakan kembali. Nah, sunat dan guru palsu mengajarkan bagaimana kita dipulihkan dan itu alasannya sangat baik Bagaimana kita dipulihkan dengan cara di luar salib Tuhan. Jadi kita langsung bisa membedakan mana ajaran palsu dan mana ajaran yang benar ketika kita tahu apa kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan, bagaimana kita dipulihkan dari dosa kepada kebenaran. Jadi sangat jelas kita nggak perlu tertipu. Satu-satunya kuasa untuk memulihkan kita dari dosa kepada kebenaran itu hanyalah salib. Di luar salib itu adalah sunat itu adalah sunat, itu adalah Injil yang palsu. Kemudian kita juga pada kemarin mempelajari tentang bagaimana Wagoner menghubungkan salib itu dengan Sabat. Jadi sebagaimana Sabat itu diberikan kepada manusia sebagai meterai kesempurnaan setelah Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan menciptakan manusia itu dengan sempurna, maka Tuhan memberikan Sabat sebagai meterai kesempurnaan. Dan teman-teman, Sabat ini akan menjadi meterai buat kita ketika Tuhan telah juga selesai menciptakan kita kembali melalui kuasa salib. Dan hanya saliblah yang bisa membawa kita kepada pemulihan yang sempurna. Dan Sabat akan menjadi meterai bagi mereka yang Tuhan melalui salib telah selesai memulihkannya. Jadi bagaimana mungkin kita dimeteraikan atau memiliki meterai Sabat kalau kita sama sekali tidak paham? Kita tidak paham tentang salib gitu. Itu sama sekali mustahil Dan teman-teman, kita sangat prihatin dengan ajaran-ajaran tentang reformasi Sabat reformasi Sabat yang mengajarkan untuk bisa menguruskan hari Sabat, untuk bisa mengalami Sabat yang benar, kita harus buat ini itu dan macam-macam Memang ada yang benar teman-teman, ada yang benar di situ, tetapi sama sekali tidak menyinggung tentang salib Bagaimana salib membawa perubahan dari dosa kepada kebenaran, sama sekali tidak disinggung gitu. Ini apa yang kita mau katakan mengenai mereka yang mengajarkan perubahan Sabat, reformasi Sabat, yang sama sekali tidak menyinggung tentang salib. Saya bisa katakan dengan pasti bahwa itulah bentuk baru dari sunat zaman ini bentuk baru dari sunat zaman ini.
Dan kita juga belajar ya, jadi Sabat itu adalah tanda dari pekerjaan Tuhan yang telah selesai, baik penciptaan maupun penebusan di dalam diri kita. Dan Sabat itu juga, ini dinyatakan oleh Wagoner ya, Sabat itu juga adalah bentuk salib ya, bentuk salib dalam pemikiran yang tertinggi ya. Jadi terimalah hari Sabat itu dan engkau akan mendapati bahwa itu berarti salib sampai pada tingkat yang belum pernah engkau mimpikan. Dan itu sebabnya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi teman-teman, hari Sabat itu merupakan salib. Bagaimana kita bisa tahu hari Sabat itu merupakan salib? Yang pertama ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari salib ya. Salib itu selalu mendatangi setiap orang, kapanpun dan dimanapun ya. Dan begitulah sifat salib teman-teman. Dan Sabat itu kalau kita melihat ya, kita melihat dalam terang yang sesungguhnya, Sabat itu adalah satu kesempatan di mana Tuhan mau memberkati kita gitu. Ya, Tuhan mau memberkati kita dengan apa ya, sebesar-besarnya. Ya, kita tahu bersama di dalam kitab Kejadian, Sabat itu mendapatkan berkat berkali-kali lipat ya, di dalam pekan penciptaan. Dan waktu Yesus juga datang di dunia ini, Sabat itu menjadi waktu di mana Yesus senang untuk berbuat kebaikan pada hari Sabat. Dan di kitab Yesaya kita bisa melihat ya, bahwa Sabat itu, ketika kita memelihara hari Sabat, itu ada berkat yang begitu besar ya. Ada berkat begitu besar yang kita bisa dapatkan melalui pemeliharaan hari Sabat. Jadi Sabat itu adalah bentuk salib ya, bentuk salib, satu apa ya, ya salah satu bentuk dari salib, bagaimana kita bisa mengenal mengenai salib Kristus. Jadi dengan melihat hari Sabat melalui terang salib, maka kita akan melihat hari Sabat itu sebagai satu hari di mana kita bisa mendapatkan berkat yang sangat besar. Bukan satu hari di mana Tuhan akan menyiksa kita sepanjang waktu untuk tidak berbuat apa-apa ya. Jadi hari Sabat itu adalah satu kesempatan di mana kita boleh menerima berkat Tuhan sebesar-besarnya. Dengan merenungkan salib, maka hari Sabat itu memiliki makna yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, Tuhan menyediakan waktu hari Sabat supaya kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan, kalau yang pertama ya, pada Keluaran 20 itu adalah kuasa penciptaannya. Ya, kalau pada versi bangsa Israel di kitab Ulangan, itu adalah kuasa bagaimana dia menebus mereka. Dan kita saat ini kita memiliki begitu banyak kesaksian bahwa hari Sabat itu adalah satu waktu di mana kita bisa merenungkan ya, bisa merenungkan kuasa Tuhan yang begitu hebat, apakah penciptaan, apakah pembebasan Israel, apakah pengalaman kita hari-hari, di mana kita bisa melihat kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi hari Sabat itu diciptakan Tuhan supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu hebat ya, begitu besar. Dan itu dirancang demikian gitu. Kalau hari Sabat ya hanya sekedar supaya berhenti dari pekerjaan, sedangkan pikiran kita tidak merenungkan apa-apa, maka kita akan membangun ya pemeliharaan Sabat yang sama seperti orang Yahudi. Ya, jadi ketika kita memelihara hari Sabat, tetapi di dalam pikiran kita tidak ada sebuah renungan ya, sebuah pemikiran tentang kuasa Tuhan atau kuasa salib Tuhan, maka kita tidak ada bedanya ya, pemeliharaan hari Sabat kita tidak ada bedanya dengan pemeliharaan Sabat dari orang Yahudi, ya. Jadi teman-teman kira-kira seperti itu ya pada hari kemarin yang sedang kita pelajari. Nah, sekarang kita memasuki 3 subtopik yang terakhir. Mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Ini kemuliaan ya. Judul subtopiknya adalah kemuliaan satu. Adalah dengan salib segala sesuatu ditunjang. Karena di dalam dia segala perkara bekerja bersama-sama, dan ia tidak berada dalam keadaan yang lain selain daripada orang yang disalibkan itu. Teman-teman, dalam statement ini orang mesti kita
mesti berhenti sejenak untuk renungkan. Karena ini pemikiran yang begitu dalam yang Wagoner nyatakan saat ini ya. Adalah dengan salib segala sesuatu ditunjang. Apapun itu ya. Apapun itu ya. Masih ingat ya contoh apa namanya? Ikan yang berenang di air ya. Ikan yang berenang di air laut ya. Ikan itu bisa ada, ikan itu bisa hidup, ikan itu bisa bergerak karena ada air ya yang menopang, yang menunjang ikan tersebut. Coba teman-teman keluarkan ikan itu dari air, apa yang terjadi dengan ikan itu? Ya, kita tahu bersama ya, ikan itu pasti mati. Demikian juga teman-teman, segala sesuatu di dunia ini ada ditunjang itu karena salib. Adalah dengan salib segala sesuatu ditunjang karena di dalam dia segala perkara bekerja bersama-sama dan ia tidak berada dalam keadaan yang lain selain daripada orang yang disalibkan itu. Jadi siapakah Tuhan itu? Siapakah Yesus itu? Ya, itu dinyatakan itu keadaannya itu adalah dinyatakan oleh salib itu sendiri. Jadi ketika kita memahami siapa Tuhan, ya, ketika kita memahami siapa Tuhan, itu berarti kita telah memahami bagaimana salib itu. Jadi dengan memahami salib itu, kita akan bisa melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Pemahaman tentang Tuhan di luar salib, teman-teman, pemahaman tentang Tuhan di luar salib, itu kita melihat Tuhan yang lain ya. Karena cuma di salib, gambaran Tuhan yang paling sempurna itu dinyatakan. Jadi di luar salib tidak ada pengetahuan tentang Tuhan ya. Itu yang kita telah pelajari ya di atas kemarin. Kemudian, jika tidak ada salib, maka akan ada kematian secara menyeluruh. Jadi segala sesuatu itu bisa ada, bisa bergerak, bisa hidup karena salib gitu. Tanpa salib tidak ada satupun yang eksis gitu. Tidak ada satupun yang hidup. Jadi yang membuat kita itu ada, yang membuat kita itu hidup, yang membuat kita itu bergerak, itu karena salib yang menopang kita. Sama seperti ikan ya, ikan di air ya. Yang membuat ikan itu berenang, yang membuat ikan itu bergerak, bisa hidup, itu karena ada air. Dan kemanapun ikan itu berenang ya, bergerak, selalu ada air di situ gitu yang membuat dia hidup. Jadi betapa pentingnya air ya, betapa pentingnya air itu bagi ikan-ikan yang ada, yang hidup di dalamnya. Dan teman-teman, salib Yesus itu sama persis dengan air ya, yang melingkupi setiap makhluk di dunia ini termasuk kita ya. Dan kita bisa bergerak, kita bisa hidup ya, kita bisa ada itu karena salib itu sendiri ya. Kalau tanpa salib, jika tidak ada salib, maka yang terjadi adalah akan ada kematian secara menyeluruh. Kita lanjut ya. Tidak ada seorang pun yang dapat bernafas, tidak ada satu tumbuhan pun yang dapat bertumbuh, tidak ada berkas cahaya pun yang dapat bersinar dari langit, jika bukan karena salib itu. Wah, teman-teman, coba direnungkan ya. Tidak ada seorang pun yang dapat bernafas, tidak ada satu tumbuhan pun yang dapat tumbuh, tidak ada berkas cahaya pun yang dapat bersinar dari langit jika bukan karena salib itu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi segala sesuatu yang eksis di dunia ini itu bisa eksis, bisa ada ya, bisa memberi makna ya kepada kehidupan itu karena ada salib. Adapun langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Itu adalah sebagian dari apa yang dijadikan Tuhan. Ya, itu baru sebagian. Tidak ada pena yang dapat melukiskan dan tidak ada kuas pelukis yang dapat melukiskan kemuliaan langit yang ajaib itu, ya. Padahal kemuliaan itu hanyalah kemuliaan salib Kristus dan itu baru sebagian, teman-teman. Ini terlihat dari kenyataan-kenyataan yang dipelajari bahwa kuasa Tuhan terlihat di dalam perkara-perkara yang dijadikan dan bahwa salib itu adalah kuasa Tuhan. Jadi
dimanapun kita bisa melihat kuasa Tuhan, ya, dimanapun kita bisa melihat uh, uh, penyataan Tuhan, ya, kita bisa menemukan di situ ada salib Tuhan, ya. Kemuliaan Tuhan adalah kuasanya, ya. Ini dari prinsip dari 2 ayat di bawah ini, ya. Karena betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ya, kelihatan pada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan Kristus, ya, dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi Yesus bangkit oleh karena di Efesus 1, ya, di Efesus 1 ayat 19-20, Yesus bangkit oleh kuasa, sedangkan di Roma Yesus bangkit oleh Roma 6 ayat 4, Yesus bangkit oleh kemuliaan Bapa. Dan ternyata dua hal itu adalah sama, ya. Ketika bicara kuasa, ketika bicara kemuliaan, itu adalah dua hal yang sama, tidak berbeda. Jadi di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, di situ kita bisa menemukan, ya, di situ kita bisa menemukan kuasa Tuhan. Dan di mana ada kemuliaan dan kuasa Tuhan, di situ ada salib Kristus, ya. Kita lanjut, ya. Adalah karena menderita kematian, Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan penghormatan. Ini udah memang jalannya, ya. Yesus tidak mungkin mendapatkan mahkota, ya, kemuliaan kalau tidak mengalami salib. Jadi kita melihat bahwa kemuliaan bintang-bintang yang tak terhitung itu dan aneka macam warnanya, segala kemuliaan pelangi, kemuliaan awan yang disalut dengan sinar matahari yang sedang terbenam, kemuliaan laut, dan tanaman yang bermekaran, serta padang-padang rumput yang hijau, kemuliaan musim semi, saat menuai hasil tanaman, kemuliaan kuntum yang baru mekar, dan buah yang sempurna. Ya, semua kemuliaan yang dimiliki Yesus di surga, sebagaimana dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam orang-orang kudusnya ketika mereka akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa, mereka sama seperti bintang-bintang sampai selama-lamanya adalah kemuliaan salib. Jadi teman-teman, di sini sangat jelas, ya, sangat jelas, sangat jelas kita bisa melihat apa itu salib. Dimanapun kita bisa melihat kemuliaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya, apakah pada bintang yang ada di langit, kepada awan, ya, laut, tanaman, dan semuanya yang dinyatakan, yang diciptakan oleh Tuhan, di situ kita bisa melihat, di situ menyatakan kemuliaan salib, di situ kita bisa menemukan salib Tuhan. Jadi ini sesuatu yang apa, ya? Sesuatu yang luar biasa, ya. Kemarin kita sempat membicarakan, ya, salah satu foto, ya, salah satu foto dari Brother Dolphin yang dia memotret dirinya, ya, dengan background sunset, ya, kalau nggak salah itu. Itu betul-betul indah gitu kelihatan, ya. Itu betul-betul indah kelihatan. Dan teman-teman, itu hanyalah salah satu, ya, salah satu bentuk, salah satu kilasan dari kemuliaan salib Tuhan. Dan kenapa kita perlu mengetahui itu demikian, ya? Supaya kita bisa memahami bahwa salib itu, kita itu dilingkupi gitu. Kita itu dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Kita itu dilingkupi oleh salib Tuhan, ya. Itu tidak jauh dari kita. Itu adalah sumber pertolongan kita, ya. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan, ketika kita berhadapan dengan pencobaan, ketika kita berhadapan dengan tantangan, ya. Kita sering merasa Tuhan itu begitu jauh dengan kita gitu. Tuhan itu lambat memberi pertolongan, ya. Tetapi kenapa kita harus mempelajari bahwa kuasa salib itu dinyatakan dalam segala hal yang Tuhan ciptakan, supaya kita paham satu hal, bahwa pertolongan Tuhan, ya, begitu dekat dengan kita. Bahwa pertolongan Tuhan itu begitu berkuasa, karena kuasa yang melingkupi kita adalah kuasa yang menciptakan segala sesuatu, ya. Jadi teman-teman,
ini kalimat yang terakhir, bagaimanakah kita masih dapat memikirkan untuk memuliakan sesuatu hal yang lain gitu. Jadi ketika orang betul-betul melihat kemuliaan salib, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, tidak ada kemuliaan yang lain ya yang kita mimpikan gitu. Tidak ada kemuliaan yang lain kita akan menjadi obsesi gitu untuk kita, ya. Karena kita dibesarkan ya, kita dibesarkan mulai dari kandungan ya, mulai dari kandungan getaran tentang kemuliaan manusia itu begitu kuat ya. Bagaimana kita mau jadi besar, bagaimana kita mau memiliki kekayaan, bagaimana kita menjadi penguasa, bagaimana kita mau jadi seorang hero gitu, bagaimana kita mau jadi manusia-manusia yang hebat ya. Kita dibesarkan dari nilai yang demikian ya, dari budaya yang seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita memahami salib, maka semuanya itu tidak ada artinya bagi kita ya. Kita akan melihat ada satu kemuliaan yang lebih tinggi dari yang dikejar oleh dunia ya. Yang dikejar oleh dunia itu semu ya, fata morgana. Tetapi apa yang Tuhan sediakan, yaitu kemuliaan salib, itu adalah satu kemuliaan yang real dan nyata untuk setiap anak-anak. Oke, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ada teman-teman yang mau memberi tanggapan? Ya, Bing. Ya, silakan Joy. Kedengar? Ya, kedengaran. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai salib, hari ini masih dilanjutkan. Jadi kita cuma merenungkan ya tadi apa arti salib itu untuk diri kita sendiri, yang terjadi di alam ini. Kita juga baru mengerti sekarang, yang sebelumnya kan di bab 3 kalau nggak salah ya, ada berbicara mengenai salib juga. Jadi kan di situ dibilang di mana-mana kita bisa melihat salib, dan ternyata betul ya, sinar matahari, kenapa kita masih bernapas, kenapa ada tumbuh-tumbuhan, kenapa dunia ini masih ada, istilahnya ditunjang apa, di uphold bahasa Indonesia, ditopang. Itu ternyata gara-gara salib. Memang betul ya, baru klik sama kita. Dan kalau memang nggak ada salib, kalau waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan upahnya adalah maut, mati, dan kalau memang tidak ada salib, ya memang nggak ada apa-apa gitu, hilang lenyap. Jadi semuanya ini gara-gara salib ya. Jadi sangat luar biasa ini salib, yang kalau saya sendiri kita nggak pernah melihat terang terang khusus, pelajaran khusus mengenai salib itu sendiri. Baru sekarang kita bisa lihat, dan kita langsung teringat kutipan Ellen White yang orang sudah belajar sama-sama, yang kita juga share waktu pertama-pertama itu, yang mana Tuhan memberikan pekabaran yang sangat sangat berharga kepada umat-umatnya. Dan kalau kita baca di situ, dia bilang pelajaran itu akan meninggikan Tuhan Yesus, meninggikan, akan kasih tahu mengenai kasih-Nya, jasa-jasanya, pengorbanannya. Dan itu kita bisa lihat di mana? Itu kita bisa lihat di salib. Dan kemudian dibilang di situ pekabaran itu akan mengundang orang untuk menerima kebenaran Kristus. Dan pekabaran inilah yang akan diberitakan kepada dunia menjadi seruan nyaring. Dan ini pekabaran malaikat ketiga. Jadi kalau kita mau bicara mengenai kasih Kristus, kuasa ilahinya, jasa-jasanya, pengorbanannya, sebenarnya fokusnya itu di mana gitu? Di salib kan sebenarnya. Karena memang puncaknya itu di salib ya, kita lihat dia punya kemuliaan, dia punya kasihnya, pengorbanannya, dan apa yang salib itu bisa bikin untuk kita. Dan kalau itu, pekabaran itu akan kita kasih ke dunia dan akan kecurahan Roh Kudus. Nah kalau saya sendiri nggak tahu salib, bagaimana sama kasih seruan nyaring kepada dunia nanti? Saya nggak tahu salib, saya nggak mengalami salib dalam hidup saya sendiri, ya itu tidak akan terjadi gitu. Jadi memang ini salib ini kita harus mengerti benar-benar, dan apa pengaruhnya untuk hidup kita.
baru itu bisa akan jadi kuasa yang sangat besar untuk diberitakan kepada dunia. Thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi apa yang kita mau sampaikan ya, apa yang kita mau sampaikan kepada dunia terakhir ya, itu adalah pekabaran tentang salib Kristus. Teman-teman boleh baca buku Last Day Event ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nanti umat Tuhan akan mengalami satu masa kesukaran ya, masa kesukaran. Kalau nggak salah itu di saat Sunday Law muncul ya, undang-undang hari Minggu muncul, dan itu mengalami tekanan yang luar biasa. Dan teman-teman tahu, ada satu pekabaran yang akan memberi kekuatan kepada setiap umat Tuhan. Ya. Pekabaran apa itu? Yang akan memberi kekuatan kepada setiap umat Tuhan saat Sunday Law itu muncul. Ya. Mungkin ada teman-teman yang ingat, ya, pekabaran itu adalah tentang Kristus yang tersalib. Ini aneh ya. Nanti teman-teman baca lagi ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Mungkin saya salah ingat, tapi itu yang kita ingat ya, bahwa pekabaran yang akan menguatkan umat-umat Tuhan ketika Sunday Law itu tiba, maka pemberitaan tentang salib Tuhan adalah kekuatan yang sangat besar yang menjadi penghiburan untuk setiap umat-umat Tuhan saat itu. Oke. Jadi terima kasih untuk tambahan dari Sister Joy. Ada lagi yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Satu lagi konsep yang kita baru ingat sekarang, ya, yang mengenai salib ini. Kan tadi ini juga berbicara mengenai hari Sabat kan, mengenai hari Sabat. Jadi kita tahu bahwa dengan salib ini adalah kuasa untuk menciptakan manusia baru. Jadi kita ingat kutipan Ellen White yang di buku Desire of Ages, karena segala zaman dibilang manusia itu tidak bisa memelihara hari Sabat yang suci kalau dia sendiri tidak suci. Jadi untuk bisa memelihara hari Sabat yang suci, man himself must be holy gitu. Orang sendiri harus suci. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saya bisa suci dengan manusia lama? Ya nggak bisa sama sekali ya. Ya bagaimana untuk jadi manusia baru? Kan kalau baru kan itu harus mati dan kemudian mati dan menjadi manusia yang baru. Nah, waktu kita belajar kemarin itu kita mati dengan Kristus disalib, kita disalibkan dan kemudian kita menjadi manusia yang baru. Waktu menjadi manusia yang baru, itulah hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa dituruti. Kenapa? Karena Tuhan yang hidup di dalam kita ya, yang melaksanakannya. Dan saya hidup yang kita hidup itu adalah kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dan itu semua terjadi karena ada kuasa salib. Baru kita bisa memelihara hari Sabat. Nah ini arti hari Sabat ini apa ya? Kan nanti ini Sabat ini akan menjadi satu tes untuk kita dan juga untuk dunia nanti. Nah, bagaimana untuk bisa memelihara hari Sabat yang suci, saya sendiri dan nanti kita kabarkan kepada dunia, pekabaran apa yang saya mau kasih gitu loh, untuk bisa membuat, untuk saya sendiri bisa jadi manusia yang suci, kemudian bisa memelihara hari Sabat yang suci, dan kemudian kita nanti kasih ke dunia yang mana akan menjadi perentangan antara hari Sabat dan hari Minggu. Apa yang saya mau kabarkan? Pekabaran salib ini kan, makanya baru kita ngerti ya, yang mana Ellen White bilang ini pekabaran yang akan diberitakan ke dunia gitu, mengenai Kristus, kuasanya, pengorbanannya, kasihnya, dan kita lihat itu semua puncaknya di salib ya. Jadi sudah kita bisa mulai mengerti ya sedikit-sedikit dengan pekabaran ini. Apa yang Ellen White bilang itu langsung make sense untuk kita sendiri, yang mana ternyata nanti yang akan kita kasih kepada dunia ini Tuhan Yesus yang disalibkan dan ditinggikan. Nah kalau teman-teman lihat itu bangsa Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, kan di dalam perjalanan mereka itu mereka dipatukkan oleh ular ya. Dan Tuhan bilang
kepada Musa supaya mereka bisa sembuh. Musa harus membuat ular tembaga, dan ular tembaga itu harus ditinggikan, dan siapa yang melihat ular tembaga itu dia akan disembuhkan gitu. Dan itu waktu ular tembaga itu didirikan itu, dan orang yang melihat kepada ular tembaga itu akan disembuhkan, itu kan melambangkan salib ya. Jadi betul teman-teman, ini salib kita udah kehilangan dia punya arti ya sebenarnya, yang mana hanya dengan salib itulah kita manusia yang berdosa bisa disembuhkan. Dan inilah kesabaran yang akan kita terima, alami sendiri, dan akan diberitakan kepada dunia nanti. Thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, salib ini adalah satu apa yang dinyatakan dalam cerita ya, cerita bangsa Israel ketika mereka murtad ya, kemudian dipatuk ular, dan Musa membuat satu patung ular tembaga ya, yang kemudian itu ditinggikan, dan mereka yang memandang itu hidup ya, bisa selamat. Sebentar ya, teman. Dan itu sebenarnya pelajaran tentang bagaimana bangsa Israel melihat ular tembaga, itu adalah satu pelajaran yang sangat nyata di mana manusia berdosa bisa mendapatkan keselamatan. Pelajaran itu diulangi kepada Nikodemus ya, dan kepada kita di akhir zaman ini kita dikasih begitu detail, lebih jelas lagi. Oke, teman-teman, apa masih ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Dipersilakan. Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Ini penting sekali ya, Israel milik Allah. Bing, kita nggak dengar apa-apa nih, Bing. Halo, kedengaran? Kita dengar. Oh. Ya, Kasten, berarti ada masalah jaringan. Ini teman-teman yang lain di grup bisa dengar? Kedengaran, Kak. Oh ya, terima kasih Kristi, terima kasih Anti Erli. Ya, kita lanjut Israel milik Allah. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ya, dan semua yang memberi dirinya dipimpin oleh ukuran atau patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka, atas Israel milik Allah. Patokan kemuliaan, alangkah ajaibnya patokan pembimbing itu. Apakah ada dua golongan yang disebutkan di sini? Tidak bisa. Karena surat itu ditunjukkan untuk menyatakan bahwa semuanya satu di dalam Yesus Kristus. Teman-teman, dengan menjadikan salib Kristus adalah dasar untuk kemuliaan, ya. Maka ini dikatakan ya, semua yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ketika kita menjadikan salib Kristus sebagai satu-satunya pengharapan, sebagai satu-satunya untuk bermegah, maka turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Jadi teman-teman, ya, ini luar biasa ya. Ketika kita menjadikan salib Kristus sebagai satu-satunya pengharapan keselamatan dan satu-satunya di mana kita bisa bermegah, maka turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka, atas Israel milik Allah.
patokan kemuliaan. Alangkah ajaibnya patokan pembimbing itu, ya. Apakah ada dua golongan yang disebutkan di sini? Wah, ini luar biasa, ya. Teman-teman, apakah ada dua golongan yang disebutkan di sini, ya? Ini tidak ada golongan, ya, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam salib kita disatukan semuanya. Jadi ketika kita betul-betul menjadikan salib sebagai patokan, sebagai ukuran, ya, kemuliaan salib itu sebagai ukuran kita, bukan bukan kekayaan, bukan perbuatan kita, bukan hikmat kita, ya, hanya kepada salib Kristus, maka kita tidak akan melihat orang lain itu sebagai berbeda dengan kita, teman-teman. Kita tidak akan melihat golongan lain itu sebagai berbeda. Kenapa? Karena semuanya adalah sasaran dari salib Kristus. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa salib Kristus, teman-teman. Bagaimana bisa kita bisa mengatakan, dia ini orang lain gitu, dia ini layak, ini enggak layak gitu. Bagaimana bisa? Hanya mereka yang tidak tahu tentang salib, teman-teman, yang akan membeda-bedakan gitu, ya, akan membeda-bedakan. Oh, ini layak, ini enggak layak, ya. Tetapi di dalam kemuliaan salib kita akan melihat semuanya layak di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak menerima salib Kristus. Tidak ada satupun yang hidup di dunia ini yang tidak ditopang, yang tidak ditunjang oleh salib Kristus. Karena salib, mau yang benar ataupun yang berdosa, sama, ya. Itu bisa hidup, mereka bisa hidup karena salib Kristus yang menopangnya. Jadi teman-teman, di sini tidak ada dua golongan yang disebutkan, ya. Tidak bisa. Karena surat itu ditujukan untuk menyatakan bahwa semuanya satu di dalam Kristus, ya. Bagaimana bisa kita bisa menjadi satu kalau kita tidak melihat bahwa sesama kita atau orang-orang yang tidak layak dalam kategori dalam tanda kutip tidak layak adalah seseorang yang di luar kasih Tuhan atau di luar jangkauan Tuhan, ya. Tuhan telah meninggalkan mereka gitu. Bagaimana bisa, teman-teman, kita menjadi satu di dalam Kristus? Tidak bisa, ya. Tetapi di dalam pekabaran ini kita bisa melihat bahwa dengan melihat kemuliaan salib, ya, yang ada di dalam setiap ciptaan maupun setiap orang berdosa, maka kita akan melihat semuanya satu di dalam Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dialah kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, ya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi teman-teman, sunat Yesus itu adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dan sunat yang lahiriah, sunat yang biasa ini nggak bisa buat, ya. Dan sunat modern, ya, sunat modern ini pun tidak akan pernah bisa buat penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dan dibaptiskan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Jadi bagaimana kita dikuburkan, bagaimana kita dibangkitkan, ya, dibangkitkan di dalam Kristus, ya, dan dibangkitkan bersama-sama Kristus. Kalau kita tidak melihat kemuliaan, kita tidak melihat kemuliaan salib Kristus yang adalah kerja kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Tidak mungkin, ya, teman-teman, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi teman-teman, dengan salib Kristus, kita akan mengalami yang namanya mati bersama-sama Dia dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan sesudah itu terjadi, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi semuanya ini terjadi, ya, teman-teman. Ketika salib Tuhan itu telah bekerja dengan sepenuhnya kepada kita. Kita lanjut, ya. Kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jadi teman-teman, kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah di dalam Roh
dan bermegah di dalam Yesus Kristus, yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ya, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kita adalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah di dalam Yesus Kristus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah atau hal-hal yang bagaimana kita mencapai ya kelayakan di hadapan Tuhan oleh buat ini, buat itu ya. Sekalipun itu adalah perintah Tuhan ya. Kita tidak menaruh kepercayaan bahwa kita berterima, kita lebih layak karena kita buat ini, buat itu ya. Tetapi kita bermegah ya, kita bermegah hanya kepada Yesus Kristus ya, dan bukan kepada hal-hal lahiriah. Penyunatan ini menyatakan kita semua sebagai Israel yang benar milik Allah. Jadi dengan mengalami sunat ya, atau penanggalan tubuh berdosa, dengan mengalami sunat yang sesungguhnya atau penanggalan tubuh berdosa, ya, kita semua dinyatakan sebagai Israel yang benar milik Allah. Teman-teman, sebagai Israel yang benar ya, milik Allah. Jadi dengan penanggalan tubuh berdosa ya, kita sah ya menjadi Israel ya, Israel yang benar milik Allah. Jadi bagaimana ya klaim-klaim orang yang mengatakan saya umat pilihan tetapi tidak pernah mengalami yang namanya tidak pernah ya mengalami yang namanya penanggalan tubuh berdosa. Dulu pemarah, sekarang ini pemarah dan masih sebagai seorang yang suka marah-marah. Jadi itu mustahil ya kita mengklaim bahwa kita adalah Israel milik Allah. Jadi dengan menanggalkan tubuh berdosa karena sunat yang benar ya yang kita alami dalam salib Kristus, maka kita semua dinyatakan ya sebagai Israel yang benar milik Allah. Dan inilah pemeteraian itu ya, karena meterai itu adalah tanda kepemilikan ya. Karena inilah kemenangan atas dosa dan Israel artinya adalah pemenang. Kita tidak lagi orang asing dari kewargaan Israel, bukan lagi orang asing dan pendatang, ya, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi teman-teman, dengan penyunatan yang benar, ya, penyunatan yang sejati atau penanggalan tubuh yang berdosa, kita dinyatakan sebagai Israel yang benar. Dan Israel itu artinya kemenangan dari dosa, ya. Kemenangan atas dosa. Israel artinya pemenang, ya, pemenang dari dosa. Jadi bagaimana mungkin ya kita mengklaim diri sebagai Israel sebagai milik Tuhan, ya, sementara kita masih terjual di bawah kuasa daging. Itu tidak mungkin, teman-teman. Kita tidak lagi orang asing ya. Dari kewargaan Israel, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai penjuru. Jadi dengan demikian kita bergabung dengan orang banyak yang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk dengan Abraham dan Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Jadi teman-teman, Israel itu adalah orang-orang yang menang dari dosa. Dan itulah tanda bahwa kita memiliki meterai Tuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan, dipersilakan. Halo, Bing. Ya, silakan, Brother Eric. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Dan selamat bertemu kembali, teman-teman. Di grup ini lama tidak nongol, dan puji Tuhan oleh kasih dan
Dan boleh kembali bersama. Oke, baik. Kita ingin memberikan tambahan ya sehubungan dengan menjadikan salib Kristus itu sebagai patokan. Jadi memang ketika orang atau ketika kita menjadikan salib Kristus itu sebagai patokan, ya. Jadi apa yang akan kita miliki adalah kita akan berada di dalam keadaan di mana kita akan menerima semua manfaat dari salib Kristus itu. Dan memang ada perbedaan ya, ada perbedaan antara mereka yang menjadikan salib Kristus sebagai patokan dengan mereka yang tidak. Walaupun sama-sama sebenarnya kehidupan mereka itu atau kehidupan kita sama-sama ditopang oleh salib Kristus. Jadi berbeda ya, berbeda mereka yang menjadikan patokan dan yang tidak menjadikan salib sebagai patokan. Walaupun sama-sama menerima manfaat ya, karena memang bukti bahwa kehidupan itu ditopang oleh salib Kristus ya, orang masih bernafas dan semua manusia masih bernafas yang masih hidup ya, dan menerima manfaat dari salib Kristus itu sendiri. Tapi perbedaannya ada yang menjadikan itu sebagai patokan, ada yang tidak. Nah itulah fungsi Injil. Injil pada akhirnya akan menyadarkan manusia terhadap fakta kebenaran tentang salib Kristus itu yang harus menjadi patokan dan yang menopang kehidupan dan memberikan jaminan keselamatan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menjadikan salib Kristus sebagai patokan, maka kita sesungguhnya akan mengalami apa yang dinamakan dengan kehidupan yang tadi ya, mengalami sunat Kristus dan ditanggalkan ya dari kehidupan yang berdosa. Dan memang ini berbeda ya, berbeda penanggalan ini berbeda dengan merasa benar ya, merasa benar di luar dasar dari kebenaran salib Kristus itu sendiri. Artinya kita tetap akan menyadari bahwa kita sebenarnya orang yang lemah, orang yang rentan dan sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa fakta kebenaran salib Kristus itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya, bahwa kemuliaan atau harta yang mulia yang dia miliki itu terus berada di dalam bejana. Jadi Paulus bisa membedakan ya mana kemuliaan salib Kristus itu dan mana dirinya. Jadi dirinya sebagai bejana dan salib Kristus itu adalah kemuliaan yang luar biasa yang memberikan jaminan. Dan memang ketika kita ditanggalkan dari tubuh yang berdosa, memang ini sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa melalui logika ataupun nalar ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa hitung-hitung bahwa kita setelah berada di tahapan ini bahwa kita bisa melakukan ya. Misalnya dari standar 10 kita bisa 9, kita bisa 8, tidak seperti itu ya. Tetapi yang akan jadi adalah bahwa di dalam kesadaran bahwa kita sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa topangan salib Kristus, tanpa kebenaran Yesus yang menopang kehidupan kita. Dan memang pemikiran itu adalah pemikiran yang tidak lagi berpikir ya sesuatu yang bagaimana strategi supaya kita pada akhirnya bisa memiliki ya satu kehidupan yang bebas dari dosa dengan cara yang satu, cara yang dua, cara yang tiga dan selanjutnya seperti itu. Tetapi di dalam kesadaran bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian memasrahkan penuh kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan yang seperti itu. Walaupun sekali lagi ya, tetap kita tidak akan berada dalam keadaan lebih benar, lebih suci, lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Dan itulah kesadaran yang akan kita miliki ya di dalam kehidupan kita ketika kita menjadikan salib Kristus itu sebagai patokan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita menerima manfaat ya, ini sesungguhnya ini adalah bagian bagaimana kita mengalami. Bagaimana kita mengalami itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
ada bagian-bagian kehidupan kita yang sesungguhnya kita merasa Tuhan kita tidak layak. Tuhan kita berdosa. Tuhan kita orang yang tidak layak untuk menerima ya sesuatu apapun dari Tuhan. Dan di dalam pengalaman kehidupan kita, ketika kita terus datang kepada Tuhan di dalam pergumulan dan kita menerima apa yang kita butuhkan di dalam Tuhan, itu adalah satu bagian di mana kita akan mengalami dan merasakan bahwa sungguh ya Tuhan itu begitu baik bagi kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak melihat akan keberadaan kita, dan Tuhan itu mengaruniakan itu berdasarkan kebenaran yang Dia bangun dan Dia karuniakan kepada kita berdasarkan pengorbanannya, melalui pengorbanan di kayu salib. Dan ini adalah bagian dari ucapan syukur senantiasa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Dan memang akan terus seperti itu ya, kita yang tidak layak tapi Tuhan melayakkan kita. Kita yang tidak benar tapi Tuhan yang membenarkan kita. Kita yang tidak layak untuk diberkati tapi Tuhan memberkati kita. Dan ketika itu kita alami dalam kehidupan kita, perasaan inilah yang akan selalu menjadi satu ucapan syukur, bahkan ucapan syukur dengan air mata, dengan pujian ya, yang senantiasa diungkapkan kepada Tuhan oleh karena bagaimana cara Tuhan ya memberkati kita, memeliharakan kehidupan kita berdasarkan apa yang dihidupkan dalam kehidupan kita ya. Ketika Tuhan menjadikan kita untuk menjadikan salibnya itu sebagai patok. Jadi memang ini adalah bagian yang sesungguhnya sesuatu yang kita akan miliki ya, dan kemudian kita akan nikmati di dalam Dia, dan ini adalah bagian yang akan terus menguatkan ya, akan terus menguatkan. Dan bahkan kalaupun ada satu kegelapan yang segelap-gelapnya yang mungkin menudungi akan kehidupan kita baik secara pribadi ataupun keluarga kita, maka ketika kita melihat ini tidak ada satu kegelapan apapun yang pada akhirnya akan diterangi seterang-terangnya ya dengan fakta kebenaran salib Kristus itu sendiri. Dan kita bersyukur ya, kita berada di dalam keadaan di mana Tuhan sementara menerangi kita dengan kebenarannya itu, dan kita akan terus ya menikmatinya, dan kita akan terus mengucap syukur di dalamnya, dan kita akan terus dimuliakan di dalam sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Oke, itu Bing mungkin yang bisa ditambah. Ya, terima kasih. Terima kasih Brother Eric untuk tambahannya. Apa ada teman-teman yang lain yang mau kasih tambahan? Masih ada teman-teman yang lain yang mau memberi tambahan? Oke, kalau sudah tidak ada ya, jadi teman-teman sangat jelas ya, kita kenapa kita menjadikan salib itu sebagai patokan ya, patokan atau ukuran. Karena dalam salib itulah kita bisa diciptakan baru ya, kita bisa diciptakan baru. Kita tidak bisa diciptakan baru dengan program apapun ya, atau metode apapun selain daripada salib Kristus. Tidak ada cara-cara, tidak ada kiat-kiat yang bisa membuat manusia lama itu ditanggalkan. Ya, manusia lama itu ditanggalkan. Satu-satunya yang bisa mengubah ya, satu-satunya yang bisa mengubah manusia lama menjadi manusia baru ya, itu adalah salib Kristus. Dan ketika salib itu mengubah kita, itu betul-betul satu hal yang berbeda ya dari manusia lama dan manusia baru. Tidak mungkin ya perubahan yang Yesus buat manusia lama itu sama dengan manusia baru sama dengan manusia lama. Tidak mungkin ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan ya, itu betul-betul berbeda. Itu betul-betul hasilnya bisa kelihatan. Dan kita bisa mengalami ya hal-hal demikian. Dan turunlah ya kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka yang menjadikan Israel itu, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah.
Jadi teman-teman, kita bersyukur ya, karena pekabaran yang menyatakan bahwa saliblah satu-satunya jalan di mana kita bisa menanggalkan tubuh kita yang berdosa. Oke, sampai di sini apa masih ada lagi dari teman-teman? Kalau sudah tidak ada, ini kita masuk kepada subtopik yang terakhir ya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, ya, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai tanda-tanda adalah bentuk jamak dari kata stigma yang telah kami masukkan ke dalam bahasa kami sendiri. Itu melambangkan rasa malu dan kehinaan. Jadi tanda-tanda ini adalah simbol dari kehinaan ya, dan rasa malu. Pada zaman dahulu itu berarti suatu tanda yang dipasang pada tubuh seorang penjahat atau pada seorang budak yang tertangkap kembali ketika melarikan diri untuk menunjukkan siapakah pemiliknya. Begitulah dengan tanda-tanda salib Kristus. Ya. Jadi teman-teman, mereka yang mengalami salib ya, ada tanda-tanda gitu, ada tanda-tanda. Tanda-tanda salib itu dimiliki Paulus. Ia telah disalibkan dengan Kristus dan ia membawa bekas-bekas paku. Tubuhnya telah dicap dengan bekas-bekas itu. Itu menandai sebagai seorang hamba ya. Itu menandainya sebagai seorang hamba. Hamba Tuhan Yesus ya. Hamba Tuhan Yesus. Sebab itu jangan ada orang yang menghalanginya. Ia bukan hamba manusia, ia hanya berhutang kesetiaan kepada Yesus yang telah membelinya. Ya, janganlah ada orang yang berusaha agar dia melayani manusia atau daging. Oleh sebab Yesus telah mencap dia dengan tandanya. Ya, ia tidak dapat melayani orang lain. Lagi pula, hendaknya manusia waspada dalam usaha mengganggu kemerdekaannya di dalam Kristus atau memperlakukannya, ya, karena Tuhannya pasti akan melindungi miliknya. Jadi teman-teman, di sini Paulus menyatakan bahwa Wagoner menyatakan bahwa Paulus memiliki tanda salib ya, tanda salib, dan tanda salib itu adalah tanda kepemilikan ya. Kalau dulu ini adalah tanda bahwa seorang tuan memiliki hamba ya, memiliki hamba. Dan hal yang sama ketika seseorang memiliki tanda salib, ini Wagoner menyatakan ketika seseorang memiliki tanda salib ya, ini ada sesuatu ya yang menjadi tanda. Ini adalah satu tanda bahwa kita adalah milik Kristus yang tidak bisa diganggu ya, yang tidak bisa diganggu kemerdekaannya oleh orang lain ya, atau oleh apapun ya, yang membuat orang yang memiliki tanda ini mengikuti sesuatu yang lain selain Tuhan. Jadi sebagaimana budak dahulu ya adalah milik dari tuannya, demikian juga kita ya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Oleh salib kita diberi tanda bahwa kita adalah milik Kristus, yang mana hal itu akan membuat kita tidak akan mengikuti siapapun ya selain Yesus Kristus. Ya, tidak oleh orang lain, tidak akan mengikuti orang lain atau bergantung kepada orang lain. Dan begitu juga ya bergantung kepada keadaan-keadaan berdosa ya, atau hal-hal daging ya. Tidak demikian ya. Jadi orang yang menerima tanda dari salib Kristus, dia hanya akan melayani Yesus, bukan orang lain ya, bukan juga daging atau bergantung kepada orang lain, tetapi hanya kepada Kristus dan hanya kepada Kristus. Dan orang yang memiliki yang memiliki tanda-tanda ini adalah memiliki tanda perlindungan ya, tanda perlindungan dari tuannya. Kemudian di sini dikatakan, sudahkah Anda memiliki tanda-tanda itu? Bila sudah, Anda boleh bermegah di dalam tanda-tanda